Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, zat yang selalu dan senantiasa memberikan kebaikan kepada para hamba. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita senantiasa berada di atas petunjuk Allah dan Rasulnya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Teruntuk para media yang terus serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di dalam bab adab, dan kita masuki bagian yang ketiga dari adab makan dan minum, yaitu adab setelah makan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab setelah makan adalah menghentikan makan sebelum kenyang. Menghentikan makan sebelum kenyang sebagai bentuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berlebihan di dalam makan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tidak terlalu kenyang. Ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, demikian pula Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnihi bihasbi ibni adama luqaimatin yuqimna salbahu fa illam yaf'al fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang dipenuhi oleh anak Adam, atau kita sebutkan tidak ada wadah yang dipenuhi anak Adam yang lebih buruk ketimbang perutnya. Cukuplah anak Adam tersebut dengan beberapa suapan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Kalau dia tidak lakukan itu, maksudnya adalah dia harus menambah, maka
sepertiga itu untuk makannya, sepertiga itu untuk minumnya, dan sepertiga itu untuk nafasnya. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya tidak boleh berlebihan. Ya hendaknya ya menghentikan makan tatkala ya tatkala sudah terasa kenyang atau tidak terlalu kenyang. Demikian. Ya jangan sampai ya kekenyangan ini membuat ya binasanya orang yang makan tersebut, ya. Jangan pula sampai ya dia tidak bisa bangkit dari tempat duduknya karena terlalu kenyang saat makannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, setelah makan maka hendaknya ya menjilat atau melomoti, ya begitu kalau dalam mungkin bahasa sebahagian di negeri kita ini, ya bahasa Jawa, yaitu melomoti begitu, atau menjilat pada tangan, ya, untuk membersihkannya. Kemudian baru setelah itu mencucinya, ya, mencucinya baru ya setelah itu ya mengelapnya. Nah seperti itu. Ya ini fungsinya tentunya agar tidak meninggalkan aroma ya makanan tersebut, karena sebagian orang terkadang ya merasakan kurang nyaman atau jijik dengan aroma makanan yang baru disantap oleh seseorang. Demikian. Nah jadi dicuci itu lebih bagus, lebih-lebih dengan sabun ya atau sesuatu yang bisa menghilangkan aromanya. Begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara adab setelah makan adalah memungut makanan-makanan yang terjatuh ya ketika makan, ya. Memungut, ya membersihkan, ya. Nah, seperti itu. Ya. Jika memungkinkan untuk dipungut itu dibersihkan dan dikonsumsi kembali, ya maka ini baik, ya. Namun setidaknya apabila ya tidak bisa untuk dibersihkan karena ya begitu kotornya sampai mungkin masuk ke dalam bagian-bagian makanan tersebut, agak sulit, ya. Bahkan mungkin apabila dibersihkan ya dia makin melekat. Nah, seperti itu. Sehingga tidak bisa ya untuk dibersihkan, lalu tentunya harus terbuang. Maka setidaknya jangan sampai ini sia-sia, ya. Jika memungkinkan untuk bisa diberikan kepada hewan-hewan, dikumpulkan kemudian nanti ya diberikan kepada hewan, maka ini lebih utama, ya. Jangan terbuang begitu saja. Ya sekaligus juga untuk membersihkan tempat sekitar ya di tempat makannya tersebut, agar orang tidak berprasangka kepadanya bahwasanya ini orang penjorok, ya. Ada orang yang kalau makan itu dia tidak peduli mau jatuh, ya, mau kotor sekitarnya, padahal itu bekas-bekas makan dia, sisa-sisa makan dia, ya, berjatuhan makanannya. Nah seperti itu, ya. Ya terkadang lebih parah lagi adalah ya ya jangankan untuk membersihkan ya sekitar tempat makannya, ya sekitar mulutnya saja, sekitar mulut, bibir, ya bahkan pipi saja ikut makan, ya. Pipi saja ikut makan. Ya kalau dia punya jenggot, jenggotnya ikut makan, kumisnya ikut makan. Masya Allah, seperti itu. Dia nggak peduli terkadang ya dengan ya dirinya. Nah seperti itu. Cukup kalau dia kenyang lah sudah, ya. Semuanya ya mau dibiarkan begitu saja. Nah ini adab yang buruk sesungguhnya, ya adab yang buruk. Adab yang baik adalah ya dia bersih kalau makan, ya bersih nampan tempat makannya atau piringnya. Nah kemudian bersih pula ya mulut dan tangannya. Nah seperti itu, ya. Nah bersih pula sekitarnya. Demikian. Setidaknya dia kumpulkan ya wadah-wadah tempat makanan yang disantapnya, ya dikumpulkan. Nah seperti itu. Kalau yang terjatuh ya mungkin dia tidak memakannya karena memang begitu kotor, maka
ya dikumpulkan, disatukan. Barangkali ketika makanan tersebut, ya sisa-sisa makanan itu bersatu atau dia berkumpul, ini bisa untuk dikonsumsi oleh hewan-hewan yang lain. Nah seperti itu ya, seperti kucing barangkali atau ayam. Nah seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini adab ya ketika makan, ya seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah kalau ya memungut makanan lalu bisa dibersihkan lalu dikonsumsi kembali, maka ini bagus, ini bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini bentuk bersyukur kepada ya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya ini untuk menjauhi sikap mubadzir ya, yaitu sikap ya membuang-buang harta tanpa manfaat, tanpa guna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau tidak salah ini dalam surah Al-Isra ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah mengatakan ya, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Janganlah kamu berbuat mubadzir karena sesungguhnya ya, orang-orang yang berbuat mubadzir itu adalah saudara syaitan, bukan teman syaitan ya. Saking dekatnya ya, karena begitu dekatnya dengan orang yang berbuat mubadzir itu, setan itu dijadikan oleh Allah sebagai saudaranya, bukan kawannya lagi ya, saudaranya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya di antara adab ya setelah makan adalah membersihkan ya mulut. Membersihkan mulut tadi sudah kita sebutkan ya. Baik itu ya sekitar mulut ataupun dalam mulut ya. Membersihkan mulut ya. Nah, seperti itu, atau membersihkan gigi demikian. Ya berkumur-kumur ini bagus, tapi seperti yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ya, jangan sampai berkumur-kumur ini membuat orang lain tidak nyaman ya. Ya, mungkin dengan minum beberapa kali teguk ya sembari mungkin barangkali mengguncang-guncangkan air itu di dalam mulut ya tanpa mengeluarkan suara-suara yang membuat orang lain tidak nyaman. Nah, baru setelah itu silakan dia menelannya. Nah, seperti itu ya. Atau dia membuangnya. Yang jelas jangan sampai dia buang di hadapan orang yang sedang makan ya, seperti itu ya. Baik, dia bersihkan mulut juga demikian ya. Jangan sampai orang juga melihat ya belepotan mulutnya dengan makanan itu membuat orang juga tak selera makan ya. Nah, seperti itu. Sudahlah mukanya saja kalau tak makan, tak belepotan begitu, tak selera nengok ya, orang lain itu nengoknya nggak selera, tambah lagi makanannya belepotan ya di sekitar mulutnya, ini bikin orang nggak selera lagi untuk melihatnya demikian. Nah, seperti itu ya, maka setelah makan anjurannya adalah ya membersihkan sekitar mulut ya, demikian. Begitu juga membersihkan ya dalam mulutnya termasuk giginya ya, jangan sampai ya giginya juga ikut warna kuning ya, warna hijau ya. Kuning itu ya mungkin ya sisa makanan ya, atau warna hijau itu adalah mungkin sayuran, atau warna merah mungkin cabai yang nempel di giginya. Nah, begitu ya. Ini perhatian ya dengan penampilan seperti ini, jangan sampai orang lain ya itu sampai punya apa namanya, punya kesimpulan di dalam dirinya ya, cemberutmu lebih baik daripada senyummu, begitu katanya. Kenapa? Kalau dia senyum begitu merekah, nampak itu ya sisa makanan di giginya kan gitu. Buat orang kenapa? Tidak nyaman melihatnya. Nah, seperti itu. Lebih-lebih orang yang jarang-jarang sikat gigi ya. Orang-orang yang jarang-jarang sikat gigi ya. Jarang dia membersihkan giginya, sikat gigi atau dia siwak ya, itu jarang sekali. Sampai-sampai ya barangkali kalau anekdot saya itu begini ya, kuman yang kemarin ya, kuman yang kemarin di giginya itu ketemu sama kuman apa namanya hari ini ya, begitu ya. Saling menyapa mereka. Kenapa ya? Karena dia termasuk orang yang jarang-jarang sikat gigi ya, sampai-sampai barangkali giginya itu ya itu sudah berwarna kuning kehijauan, naudzubillah min dzalik. Nah, seperti ini ya, bahkan kehitaman barangkali sudah ada yang rusak ya, bahkan ya berkarang-karang, padahal kalau karang itu adanya di laut, ini ada di gigi ya. Masya Allah, luar biasa ini
Ya, orang seperti ini ya nampak sekali penjorok sebenarnya. Ya, penjorok ya, jarang untuk membersihkan gigi. Ya syukur dia sudah menikah. Kalau belum menikah mungkin payah kali orang mau menerima kondisinya seperti ini ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Coba bersihkan ya mulut dan gigi. Di antaranya dianjurkan ya juga setelah makan untuk membersihkan mulut dan gigi ya. Seperti itu ya. Bisa dengan bersiwak, tapi kita katakan kalau bersiwak jangan di hadapan orang yang sedang makan ya, karena ada sebagian orang yang juga tidak nyaman melihat ya orang yang membersihkan gigi dan mulutnya dengan tampak jelas di hadapannya dalam kondisi dia sedang makan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kebersihan ini ya, termasuk tentunya ya bahagian dari sesuatu yang dituntut ya, adab interaksi di dalam bersama dengan orang lain ya. Nah seperti itu. Karena kita katakan jujur ya, masing-masing kita ya gitu mungkin senang ya, begitu senang melihat orang yang ketika dia tersenyum atau dia mungkin tertawa berbicara dengan kita ya, itu mulutnya bersih ya, giginya putih ya, seperti itu. Yang jelas tidak ada sisa-sisa makanan yang menempel pada ya giginya. Nah ini insya Allah membuat kita nyaman. Nah sebaliknya kalau kita dapati ada seseorang ya yang sisa-sisa makanan itu, baik itu sisa makanan hari ini atau baru saja atau yang sebelumnya itu masih nempel, masya Allah, ini menunjukkan ya bahwasanya memang betul-betul penjorok, dan kita terkadang ya ingin membuang muka darinya, tidak ingin ya melihat ya mukanya, karena kalau kita lihat mukanya kita terkadang harus terlihat ya sesuatu yang mengecewakan kita, yaitu apa, giginya ya, giginya yang ada sisa makanan. Nah ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu tersakiti, terganggu ya dengan sisa-sisa makanan yang ada pada gigi seseorang ya, lawan bicara. Oleh karenanya, nah dari sini ya kita itu ya harus tahu diri. Di antara bentuk adab setelah makan adalah membersihkan mulut dan gigi. Nah demikian ya. Nah itu tentunya sebagaimana kita tidak suka ya kita melihat orang lain ada sisa-sisa makanan ya di giginya ketika berbicara dengan kita, maka hendaknya pun demikian ya, kita harus tidak suka ketika ada sisa makanan di gigi kita ya setelah kita makan ya, karena itu akan membuat orang lain ya tidak suka ya dengan kondisi seperti itu, pemandangan seperti itu ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ya, man ahabba an yuzahzah 'anil nari wa an yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang suka dia dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah tatkala kematian itu mendatanginya ya, maka hendaklah dia dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dia ya memperlakukan manusia dengan sebuah sikap yang ia suka ya diperlakukan dengan cara demikian. Nah seperti itu ya. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ya. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Nah, kalau kita tidak suka ya, kita melihat pemandangan ya pada gigi seorang yang ada sisa-sisa makanan ya, maka kita harus ya juga demikian ya, jangan sampai orang lain tak suka. Kita jaga ya diri kita agar sisa-sisa makanan itu tidak ada pada gigi kita tatkala kita makan makanan. Nah seperti itu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah makan ya,
Berikutnya ada adab, ya ada adab ketika setelah makan, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah makan dan minum, ada adab yang terakhir, yaitu ya mengucapkan hamdalah, ya, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala setelah makan, demikian. Nah, ini sudah kita juga sebutkan, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man akala ta'aman wa qala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, siapa saja yang telah makan makanan lalu dia membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepadaku makanan ini dan telah memberikan rizki kepadaku, ya, dengannya tanpa adanya daya dan upaya dariku, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau dia baca seperti itu, ya, diampuni baginya apa saja yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Masya Allah, ya. Luar biasa ini, seperti yang kita sampaikan pada waktu yang lalu. Nah, ini merupakan doa yang luar biasa, ya. Ya, sudah makan dapat nikmat, setelah makan ketika bersyukur dengan ucapan seperti ini diampuni dosa. Ya, nikmat mana ya yang kira-kira menyamai dengan seperti ini, ya. Ini dapat dua nikmat sekaligus, yaitu nikmat dunia sekaligus nikmat akhirat, ya. Ya, nikmat duniawiyah kemudian nikmat ukhrawiyah. Nikmat duniawiyah adalah, ya, kita mendapatkan makanan yang cukup, ya, rezeki dunia. Nah, seperti itu. Nah, nikmat akhirat adalah diampuni dosa-dosa, tapi ditambah dengan, ya, atau dengan syarat membaca doa. Nah, seperti ini, yaitu hamdalah, ya, hamdalah, ya, Masya Allah, ya. Tentunya ketika makan pun terkadang, ya, kita melakukan dosa-dosa ketika makan, ya. Namun setelah makan, tatkala kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk pujian seperti ini, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepadaku dengan makanan ini dan telah memberikan rezeki kepadaku dengannya, maka, ya, ditambah lagi tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Maka yang seperti ini, bentuk pujian yang luar biasa yang seperti ini, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Masya Allah, ya. Baik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, ya, kemudian Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan ini dihasankan, ya. Ini dari sahabat Mu'adz ibnu Anas radhiyallahu anhu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Boleh juga untuk, ya, membaca alhamdulillah saja, ya, membaca alhamdulillah saja ketika makan, ya, ketika selesai makan. Jadi selesai makan itu boleh dengan membaca alhamdulillah saja. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan, ya, pada pertemuan yang akan datang materi yang dengan tema yang lain, ya. Insyaallah taala kita akan masuki, ya, tentang adab menjamu tamu, ya, menjamu tamu. Insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan bahas, ya,
tema ini insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita cukupkan penyampaian materi, kita buka sesi soal jawab ya. Bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, silahkan hubungi nomor layanan kami 08 12 ya 8834, atau di nomor yang sama bisa dilayangkan pertanyaan lewat chatting WhatsApp. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya, ketika kita tertidur dan ketinggalan waktu sholat duhur, sedang waktu sudah masuk asar, yang manakah kita kerjakan terlebih dahulu? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang ketiduran, maka ini merupakan salah satu bentuk udzur ya. Udzur yaitu penghalang syar'i untuk sholat ya, atau untuk melakukan ibadah ya sholat di waktunya. Maka berlaku hadis Nabi SAW bagi orang seperti ini, man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata illa dzalika. Kata Nabi SAW, siapa saja yang kelupaan dari salat atau ketiduran dari sebuah salat, maka hendaklah dia salat tatkala dia ingat ya. Kalau dia tidur maka tatkala dia bangun. Tidak ada tebusan kecuali hal tersebut, demikian ya. Nah, hanya saja ketika sudah bangun ternyata sudah masuk waktu salat berikutnya ya, maka ini namanya diqadha. Manakah yang lebih dahulu untuk dikerjakan? Baik ya. Pada asalnya yang dikerjakan itu adalah dengan cara berurutan ya. Dikerjakan yang terlebih dahulu berdasarkan hadis tadi ya, yaitu melakukan salat itu tatkala dia ingat atau tatkala dia terbangun, demikian ya. Maka lakukan salat tersebut. Itu asalnya ya. Lebih-lebih Nabi SAW itu pernah juga terluputkan salat karena ada sebab ya, bukan karena disengaja tapi ada sebab. Seperti contohnya dalam kasus di mana dalam peperangan Khandaq atau perang Ahzab, Nabi SAW sampai terlewatkan beberapa waktu salat duhur, salat asar ya, demikian salat maghrib. Nabi SAW melakukan dengan cara berurutan, duhur, asar, demikian, seperti itu ya. Bahkan ada adzannya, nah seperti itu. Baik ya, tapi bukan di setiap waktu. Ketika digabungkan seperti itu, ya itu adzan cukup sekali, namun qomat yang berkali-kali untuk masing-masing sholat. Baik ya. Nah ini asalnya, yaitu melakukan sholat yang terluputkan tersebut karena ada sebabnya. Namun apabila ternyata ketika didapatkan waktu sholat berikutnya itu dalam kondisi sholat tersebut sedang ditegakkan. Dalam kasus contohnya adalah orang yang tertidur tersebut itu terbangun ketika mendengarkan adzan ya, ketika mendengarkan adzan ya, adzan asar, demikian. Lalu segera berwudu, kemudian hendak melakukan sholat duhur, ini yang asal mau dilakukan ya. Namun ketika itu mendengarkan iqamat untuk sholat asar ya. Dan ini adalah seorang laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan maka tetap dianjurkan karena dia tidak terikat dengan kondisi yang di masjid ya, demikian. Ketika dia sholat di rumah maka tetap saja dikerjakan adalah zuhur baru asarnya. Namun bagi laki-laki ketika dalam kondisi seperti ini, yaitu ketika dia hendak melakukan sholat duhurnya, itu yang mesti dikerjakan terlebih dahulu.
ternyata dia mendengarkan ya iqamat untuk salat asar, maka hendaknya dia segera menuju salat ya menuju jamaah salat asar untuk melakukan salat berjamaah dengan mereka. Pertanyaannya, apakah dia boleh berniat setelah itu? Maksudnya ketika salat asar itu imam dan makmum yang lain itu salat asar, dia boleh berniat dengan salat zuhur? Jawabannya boleh, insya Allah, silahkan. Ya, maka di sini silahkan dia memilih ya untuk berniat apakah salat zuhur atau salat asar. Ya, saya condong adalah ya dengan cara berurutan, maka tetap dia melakukan ya niatnya adalah salat zuhur, walaupun imam dan makmumnya itu niatnya salat asar, demikian. Nanti setelah itu baru dia melakukan ya salat asar setelah ya jamaah tersebut selesai, demikian ya, seperti itu ya, wallahu ta'ala alam. Namun ya kembali, kalau ternyata sudah masuk asar dan jamaah salat pun sudah selesai ya, katakanlah ya seseorang itu bangun ya setelah setengah jam salat asar itu dilaksanakan, demikian, maka lakukan ya salat zuhur terlebih dahulu, ya tentunya berwudu ya dengan iqamat untuk salat zuhur, kemudian baru setelah itu iqamat untuk salat asar, lalu salat asar, demikian. Wallahu a'lam. Wa anta fajazakallahu khairan. Baik, pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan tentang fikih muamalah ya. Ada pertanyaan seperti ini. Hukum jual beli siapa cepat dia dapat. Contohnya begini, Ustaz. Saya jual baju bekas baju bekas saya di Instagram. Sudah ada orang pertama yang mau barangnya, tapi setelah direspon dia membalasnya lama. Lalu ada orang lain yang lebih jelas dan langsung transfer. Ya, setelah itu saya mengabari ke orang pertama bahwasanya barangnya sudah terjual. Jadi saya sudah jelaskan di awal ke semua, sistemnya di saya. Siapa yang transfer duluan dia yang dapat. Bagaimana hukumnya seperti ini? Apakah diperbolehkan? Baik ya, jual beli seperti ini zahirnya adalah itu termasuk jual beli musawamah ya, yaitu jual beli dengan menawarkan barang, kemudian harga itu disebutkan oleh pihak pembeli ya, demikian. Nah, jika barang tersebut dengan harga yang sudah disebutkan itu diridhoi oleh sang penjual, maka terjadilah dia akad jual beli, demikian. Namun apabila tidak sesuai, maka beralih kepada calon pembeli yang lainnya. Nah, ini lebih condong memang mirip seperti jual beli musawamah. Lebih tepatnya dalam istilah sekarang itu jual beli lelang ya, lelang. Nah, seperti itu. Demikian ya. Maka yang seperti ini insyaallah taala boleh ya. Jadi pihak penjual dalam hal ini ketika dia tidak mendapatkan respon yang cepat dari
sang calon pembeli, ya, walaupun sudah lebih dahulu menghubungi, ya, ketika berpindah kepada atau beralih kepada calon pembeli yang lain karena terlalu lambat, ya, karena disebutkan siapa yang ya cepat dia yang dapat. Nah, ya, maka seperti ini, ya, ini insya Allah Ta'ala tidak mengapa, ya, karena ketika tidak berminat, ya, lambat untuk merespon, ya, maka terus beralih kepada pembeli yang lainnya, maka ini tidak mengapa. Namun alangkah lebih baiknya ketika hendak beralih kepada pihak pembeli atau calon pembeli berikutnya, ini terlebih dahulu diberi kabar, seperti contohnya, ya, memberikan isyarat atau pernyataan kepada calon pembeli yang pertama yang sudah menghubungi terlebih dahulu, maaf, ya, Anda terlalu lambat, ya, maaf, Anda slow respon. Nah, seperti itu, ya, saya alihkan kepada calon pembeli berikutnya. Nah, seperti itu. Maka ini merupakan bentuk ketidakrelaan atau kita katakan tidak ridhonya sang penjual dengan sang pembeli, demikian. Maka itu seperti tidak relanya atau tidak ridhonya, ya, dengan harga yang disebutkan oleh sang pembeli. Nah, seperti itu. Maka setelah itu boleh beralih kepada, ya, calon pembeli yang baru atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Baik, ya. Nah, untuk dalil, ya, sesungguhnya dalam masalah ini, ya, ada dalil, ya, terkait dengan jual beli lelang ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, ya, itu Nabi SAW pernah mengatakan kepada Bani Najjar, kata Nabi SAW, ya Bani Najjar, ya Bani Najjar, saminuni bihaitikum, ya, kata Nabi SAW, wahai Bani Najjar, ya, sebutkanlah harga, ya, dari kalian, ya, kepadaku untuk, ya, kebun kalian ini, demikian. Jadi maksudnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan dari Bani Najjar untuk menyebutkan harga tertentu, ya, dengan kadar tertentu, ya, untuk barang objek, ya, jual beli, yaitu berupa kebun, ya, yang diinginkan Nabi untuk dibeli, demikian. Disebutkan harga tersebut, demikian. Nah, andaikan harga tersebut sesuatu yang diridhoi oleh Nabi SAW, maka Nabi akan menjadi membelinya. Kalau tidak, maka akan beralih kepada kebun-kebun yang lain barangkali. Nah, seperti itu, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi hal ini adalah hal yang dibolehkan insyaallah ta'ala. Berikutnya, ada pertanyaan di sini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk, ya, jatuh kepada kemunafikan, ya, ketika tidak berbahagia dengan hadirnya Ramadan sementara ibu telah wafat, ya, yaitu maksudnya adalah menjalani Ramadan ini, ya, dalam kondisi bersedih, ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana, ya, ketika menjalani Ramadan itu bersama dengan sosok seorang ibu. Namun, ya,
ibu telah wafat, demikian. Ya, sebulan sebelum pertanyaan ini ya diajukan, ya seperti itu. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesedihan atas satu kondisi ya bukanlah menunjukkan ya ketidaksukaan ya terhadap hal yang lain ya. Perlu diketahui jangan sampai ya syaitan laknatullah ya alaih itu menggiring seseorang untuk jatuh kepada ya sebuah hal yang terlarang yang sesungguhnya ini disebabkan karena ya tidak memahami hakikat yang sesungguhnya. Ketahui di sini adalah sikap bersedih karena wafatnya ibu lantas menjalani Ramadan ya dalam kondisi tanpa sosok seorang ibu. Nah, ini bukanlah menunjukkan tidak sukanya dengan kondisi Ramadan ya. Ini perlu kita ketahui ya. Jangan sampai nanti membuat ya pembenaran dalam diri kita bahwasanya ya atau setan membuat kesimpulan dalam diri untuk ya membenci Ramadan ya seperti itu ya. Ini namanya menimpakan kesalahan kepada sesuatu yang tidak ada hubungannya. Nah seperti itu. Nah itu syaitan itu luar biasa ya. Syaitan itu ya lihai dan mampu ya untuk menggiring manusia untuk jatuh kepada perkara-perkara yang fatal, yang sangat diharamkan. Ya seperti itu. Padahal permasalahan sepele itu disebabkan karena kurang ilmu, demikian. Nah seperti itu. Jadi dua hal yang berbeda. Pertama adalah kondisi kehilangan seorang ibu ya lalu menjalani Ramadan tanpa sosok seorang ibu. Nah ini bersedih, kondisi sedih seperti ini, demikian. Maka ini sedih, kita katakan sedih ya bukan berarti ini melazimkan bahwasanya benci. Oleh karenanya jangan sampai ini mau digiring oleh syaitan untuk benci dengan Ramadan atau benci dengan zat yang menciptakan kondisi seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kondisi seperti ini ya seperti mungkin sedih ya karena tidak ada ibu di sisi ya seperti itu. Maka ini ya satu yang wajar insyaallah taala, wajar demikian ya. Tapi jangan sampai ya, ini mendorong ya kita atau seseorang tersebut untuk benci kepada zat yang menciptakan kondisi itu. Karena itu sebagai ujian tentunya bagi hamba tersebut. Nah, demikian pula jangan sampai ya membenci Ramadan tersebut. Nah, seperti itu. Sedih ya. Kita katakan Nabi SAW itu pernah bersedih ketika wafatnya Ibrahim, putra beliau. Ya. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Hati ini bersedih. Ya. Namun lisan ini tidaklah mengucapkan kecuali ucapan yang membuat Allah ridho. Demikian. Ya seperti itu ya. Hati boleh bersedih, kemudian air mata ini boleh menangis, yang menitikkan air mata, tapi ucapan lisan ini ya tidaklah mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah begitu. Jadi contohnya ya, kondisi seperti ini kan ujian bagi seorang hamba ya. Maka pertama bersabar. Ya bersabar. Kemudian jadikan itu, kesedihan itu ketika ingat seorang ibu yang telah wafat ya. Ini mendorong kita untuk banyak ya beramal, banyak mendoakan. Nah, seperti itu. Semestinya begitu. Bukan menjadikan kita apatis, patah arang ya. Ya, tidak bersemangat, malah banyak beribadah. Ya. Bukankah kita ingin memberikan manfaat ya yang besar untuk ibu kita, sebagaimana tatkala ketika beliau itu masih hidup, ibu kita masih hidup, kita sangat bersemangat untuk memberikan manfaat ya bagi ibu kita, orang tua kita. Maka ketahuilah kita bisa memberikan manfaat yang besar setelah wafatnya. Bahkan manfaat ini adalah lebih bermanfaat ketimbang apa yang kita kerjakan ya untuk menyenangkan orang tua kita, ibu kita dalam kondisi beliau masih hidup.
Kenapa? Karena sesungguhnya manfaat dari apa yang kita lakukan ini, yang akan kita jelaskan ini, ya, setelah wafatnya beliau, ini terkait dengan manfaat ukhrawi yang sifatnya lebih dibutuhkan oleh ibu kita. Apa itu contohnya? Ya, adalah permohonan ini, ya, semangat untuk melakukan ini. Permohonan ampun untuk ibu kita, orang tua kita, ya, ibu dan bapak kita. Nah, seperti itu. Ya, bagi yang sudah memiliki yang memiliki orang tua yang sudah wafat, maka nah ini bisa kita berikan manfaat yang lebih bermanfaat ketimbang manfaat yang bersifat duniawi ketika kedua orang tua kita masih hidup. Apa itu? Permohonan ampun untuk orang tua kita, ibu kita atau ayah kita. Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, turfa'u lil maiti ba'da mautihi darajatuhu, diangkat derajat orang yang telah wafat setelah kematiannya. Karena dia tidak merasakan mengamalkan sebuah amalan yang dengan pahala seperti ini, ya, diangkat derajatnya, maka dia bertanya, "Ai Rabbi mahadihi, wahai Rabbku, ini balasan atas amal apa?" Lalu dikatakan kepadanya, "Waladuka istaghfarulaka, anakmu mohon ampun untukmu." Lihat, ya, permohonan ampun seorang anak ini ternyata memberikan manfaat yang luar biasa, yaitu diangkat derajat. Yang bisa jadi orang tua kita tersiksa karena dosa-dosanya yang belum dia taubati. Lalu disebabkan permohonan ampun kita, maka orang tua kita itu diangkat derajatnya sampai tidak disiksa. Kira-kira manfaat tidak? Manfaat. Bahkan lebih manfaat demikian. Karena siksaan, ya, akhirat itu lebih dahsyat ketimbang siksaan dunia, dan kita tidak rela ketika orang tua kita, ibu kita, ayah kita tersiksa di dunia, ya. Maka dengan ungkapan yang ringan ini, maka ini ternyata bisa memberikan manfaat bagi orang tua kita. Permohonan ampun terus itu ketika kita sedih dan ingat, maka ini, ya, mohonkan ampun, Allah maghfirli wali walidayya, Allah maghfirli wali walidayya, demikian. Nah, kemudian apalagi ketika sedih teringat orang tua, maka kirim pahala dengan bersedekah yang pahalanya diniatkan untuk orang tua, demikian. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha." Wahai Rasulullah, ibuku telah wafat sementara aku tidak ada di sisinya. Ayam fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha, atau kama qala radhiyallahu anhu. Apakah bermanfaat untuknya sesuatu yang bila aku sedekahkan untuknya? Kata Nabi SAW, "Na'am." Ya, bermanfaat. Ini hadis riwayat Bukhari, demikian. Dan yang lebih bermanfaat berikutnya yang bisa kita berikan tatkala kita ingat, ya, tatkala kita sedih, maka bersemangat untuk beramal soleh. Karena amal soleh seorang anak ini akan mengalirkan pahala ke orang tuanya tanpa mengurangi pahala sang anak yang soleh tadi. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalasin." Kalau manusia itu mati, meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali dari 3 jalurnya. Min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah. Ini yang pertama. Ya. Au ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkannya. Kemudian yang ketiga, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang melakukan kesolehan, anak yang beramal soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Jadi anak itu aset bagi orang tuanya. Kemudian yang beramal soleh, amal-amal soleh anak itu memberikan manfaat bagi orang tuanya setelah wafatnya. Begitu juga doanya. Jadi 3. Nah, seperti itu, ya. Baik, nah, semoga bermanfaat dan semoga, ya, ini, ya, menambah semangat kita tatkala kita sedih ingat orang tua. Itu bagus sesungguhnya. Ya, jangan sampai kesedihan kita itu membawa mudarat bagi diri kita. Demikian. Tapi berikan, ya, manfaat. Ya, jadikan itu manfaat ketika kita sedih ingat orang tua kita, menjadikan ini pendorong bagi kita untuk memberikan manfaat bagi diri kita sendiri dengan amal-amal soleh, ya, kemudian begitu juga untuk orang tua kita yang kita ingat tersebut sehingga membuat kita sedih, ya. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah, ya, yang terus serta menyaksikan kajian ini, kita cukupkan kajian kita ini pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, ya,
Kepada Allah saya mohon ampun, kebenaran maka ambillah dan terimalah, adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam untuk berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita adalah sekitar 1,9 sekian miliar rupiah. Kita masih memiliki peluang yang besar untuk kita bersumbangsi, memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya. Yang ini akan terus mengalirkan pahala walaupun kita telah tiada tatkala dimanfaatkan. Silakan transfer ke nomor rekening berikut ini, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi, Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.